Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini materi diskusi kita adalah terkait dengan trauma abdomen. Nah, pada trauma abdomen ini nanti akan kita bahas tentang beberapa organ dan beberapa jenis trauma yang ada di area abdomen. Ya, langsung saja. Nah, tujuan dalam pembelajaran atau diskusi kali ini adalah mengenali mekanisme cedera pada abdomen, kemudian menguraikan perubahan-perubahan patofisiologi yang akan menjadi dasar terjadinya tanda dan gejala pada trauma abdomen, kemudian melakukan penilaian pasien dengan trauma abdomen, selanjutnya menegakkan diagnosa keperawatan yang mengacu pada beberapa penilaian yang sudah dilakukan, kemudian membuat rencana tindakan yang akan dilakukan dan melakukan evaluasi tindakan keperawatan terhadap cedera abdomen. Nah, kita review lagi materi-materi terkait dengan anatomi ya, tapi dalam hal trauma abdomen ini kita hanya akan spesifikkan terhadap regio-regio mana yang atau pembagian seperti apa yang akan kita pakai untuk melihat organ yang mungkin terkena pada situasi trauma abdomen. Nah, dalam kondisi ini kita hanya akan membagi menjadi 3 regio, yaitu regio thoracic abdomen, regio true abdomen, dan regio retroperitoneal abdomen. Nah, 3 regio ini menggambarkan posisi ya. Jadi thoracic abdomen berarti area abdomen yang berbatasan langsung dengan toraks atau dengan dinding dada. Kemudian true abdomen artinya kondisi atau lokasi abdomen yang sesungguhnya, dia tepat berada di tengah-tengah. Kemudian retroperitoneal abdomen yaitu area abdomen yang berada di posisi bawah ya. Nah, ini nanti menggambarkan organ-organ apa saja yang berpotensi terkena pada regio-regio tersebut. Nah, perdarahan di daerah ini tidak menyebabkan kakunya abdomen atau abdominal rigidity. Jadi terutama di retroperitoneal abdomen. Nah, ini gambarannya organ yang mungkin ada di area thoracic abdomen ya, di antaranya adalah diafragma ya, seperti yang di materi diskusi trauma toraks kapan hari bahasanya di bagian diafragma ya itu bisa masuk kategori di eh, toraks atau di abdomen ya. Jadi kalau kontraksi dan relaksasi diafragma itu nanti areanya bisa masuk di area toraks atau di area abdomen. Kemudian spleen, kemudian liver, kemudian pankreas dan sebagian kecil dari ginjal itu masuk di regio thoracic abdomen. Untuk di true abdomen ini biasanya organ-organ sistem pencernaan ya, duodenum, kemudian eh, usus kecil, usus besar dan juga sebagian dari bladder. Ya, sedangkan di bagian retroperitoneal nanti isinya bisa berupa ginjal ya, kemudian spleen, kemudian lambung dan beberapa arteri-arteri yang relatif besar, diantaranya adalah arteri pelvis ya atau aorta, di sana juga ada. Nah, untuk jenis cedera ya pada situasi trauma abdomen ini bisa berupa trauma tumpul atau trauma tembus, di mana ketika trauma tumpul angka mortalitasnya ya sekitar 10 sampai dengan 30% ya. Tapi biasanya luasannya cukup luas ya. Nah, pada trauma tumpul ini ya seringnya disertai cedera pada sistem yang lain. Kemudian perdarahan internal mungkin sangat berat, tapi eh, ini tidak tergantung kepada situasi kekakuan yang ada di abdomen ya, sehingga nanti perlu evaluasi lebih lanjut. Kemudian cedera mungkin tidak terdeteksi dalam pemeriksaan ya, jadi kalau dalam pemeriksaan fisik ya distended atau kekakuan pada abdomen itu biasanya belum teraba ya, tapi dari pemeriksaan USG ya itu baru nanti akan terlihat. Ya, gejala yang tampak dini menandakan cedera yang berat. Ya. Kemudian waspada akan kemungkinan terjadinya shock. Nah, ini pada abdomen. Kenapa? Karena perdarahannya relatif invisible. Ya. Jadi dia tidak terlihat. Ya. Jadi perdarahan 1000 cc, 1500 cc, ya dia akan mengenang di area intraabdomen. Ya. Tanda-tandanya sangat lambat. Ya. Sehingga potensi-potensi perdarahan yang relatif besar itu tidak terlihat ya. Tahu-tahu pasiennya mengalami shock ya.
Mekanisme cedera pada abdomen ini dari trauma tumpul menyebabkan fraktur pada organ padat ya. Organ padat itu seperti spleen, seperti liver ya, itu adalah bagian-bagian organ padat yang ada di intraabdomen atau di diafragma, yaitu adalah bagian organ padat ya. Sedangkan fraktur pada organ berongga resiko bisa terjadi resiko peritonitis atau infeksi di selaput intraabdomen. Kenapa pada fraktur organ berongga itu resikonya adalah ke arah peritonitis? Karena rata-rata organ berongga seperti saluran pencernaan ya, duodenum ya, kolon dan lain sebagainya itu ketika mengalami ruptur ya, dia akan mengeluarkan isinya. Nah, isi dari saluran pencernaan itu relatif infeksius ya, Escherichia coli dan lain sebagainya. Nah, ketika itu didistribusikan di rongga intraabdomen, maka potensi untuk terjadi peritonitisnya sangat tinggi. Kemudian trauma tumpul juga menyebabkan robekan organ pembuluh darah dan mesenterium yang ini akan memicu terjadinya perdarahan intraabdomen yang tidak terlihat. Ya, kemudian untuk trauma tembus bisa berupa luka tembak atau luka tusuk. Nah, luka tembak ini memiliki resiko mortalitas lebih tinggi karena kerusakan di dalam abdomen lebih berat dan tidak bisa diprediksi. Ya kan kita tidak tahu pelurunya berhenti, atau kalau berhenti dan tembus itu relatif kelihatan. Nah, organ apa saja yang dilewati oleh peluru itu kita tidak tahu ya. Jadi perlu evaluasi lebih mendalam dengan pemeriksaan penunjang ya. Nah, semua luka tembus abdomen harus dievaluasi di rumah sakit. Caranya bagaimana? Kalau ketemu gambaran seperti ini ya, bungkus dengan kasa steril yang dibasahi dengan normal salin ya. Kemudian di bagian atasnya juga tutup lagi dengan balutan yang kering, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, luka tembus ini penyebab kematiannya adalah karena pasiennya mengalami shock hipovolemik ya, perdarahan yang hebat di area intraabdomen ya. Bisa juga menyebabkan cedera organ dalam abdomen ya, sepsis dan atau peritonitis. Ini merupakan penyebab kematian lanjut. Kenapa? Karena dari beberapa penelitian dikatakan kematian yang terjadi akibat sepsis yang diawali dengan trauma abdomen itu terjadi dalam jangka waktu 48 sampai dengan 72 jam. Itu sepsisnya baru berkembang ya. Ya, itu kronologinya, sehingga ini masih bisa tangani di awal ya, untuk dilakukan pencegahan supaya tidak terjadi sepsis atau infeksi ya. Nah, mekanisme cedera pada trauma abdomen ini menjadi informasi yang sangat penting, di mana terkait dengan jenis dayanya, eksistensi luka, dan besarnya gaya yang terlihat itu akan memberikan gambaran terhadap seberapa besar organ yang terlibat dalam kondisi trauma abdomen tersebut, sehingga saksi atau sumber atau si korban sendiri, pasien sendiri harus kita tanyai bagaimana kronologinya. Kemudian faktor-faktor penting ya yang perlu juga kita catat diantaranya adalah senjata atau objek yang digunakan. Misalkan yang menancap di area abdomen itu adalah pisau, yang menancap di rongga abdomen itu adalah patahan kayu. Nah, itu beda nanti penanganannya ya. Pisau kita mungkin berpikirnya pisau ini bersih ya. Kalau patahan kayu ya, tingkat kebersihannya masih diragukan, sehingga potensi untuk terjadi infeksinya lebih tinggi. Kemudian jarak ya, jarak untuk mengalami traumanya ya. Jadi apakah jaraknya terjadi dalam ukuran-ukuran yang kecil, misalkan sentimeter dan lain sebagainya, atau jaraknya relatif dalam ya. Kemudian gaya penyebab ya, misalkan dia jatuh sendiri kemudian menancap ya di batang kayu, atau dia ditusuk oleh orang, atau dia tertabrak oleh mobil sampai dengan terjadi trauma tumpul di abdomen, yaitu beda-beda nanti ya. Kemudian untuk evaluasi trauma abdomen ya, sama dengan pasien-pasien trauma yang lain. Jadi tetap kita lakukan primary survey, pengkajian terkait dengan airway, breathing, dan circulation ya.
RW terkait dengan apa nanti di trauma abdomen, misalkan ada muntahan yang menyebabkan aspirasi ya, sehingga itu harus kita suction dan lain sebagainya ya. Kemudian breathing terkait dengan trauma yang mengenai tadi diafragma ya. Jadi kalau diafragmanya sudah mengalami trauma ya, kemampuan bernafas pasien juga terhambat ya, itu harus kita support. Kemudian circulation ya, pasti ini tadi terkait dengan adanya perdarahan intraabdomen ya. Kemudian pemeriksaan singkat dari trauma abdomen ini, selain abdomen itu sendiri juga harus kita fokuskan kepada pemeriksaan di pelvis ya, karena ini menjadi satu kesatuan di mana tadi ada regio retroperitoneal yang itu lebih ke arah bawah ya. Tujuan kita adalah untuk mencari adanya instability pelvis yang mengarah kepada kemungkinan terjadi ruptur arterial pelvis yang berpotensi menyebabkan shock pada pasien. Kemudian ekstremitas ya, ini biasanya merupakan satu kesatuan ya. Jadi kalau pasiennya sudah mengalami trauma abdomen ya, kemungkinan besar juga dia mengalami multiple fracture yang mengarah kepada fraktur ekstremitas. Kemudian evaluasi dari trauma abdomen berikutnya ya, lihat dan rasakan, lihat adanya luka memar ya, kemudian luka kemarin bisa ke abrasi, bisa ke laserasi atau trauma tembus ya, kemudian memar ya, kemudian distensi ya, kekakuan pada abdomen ada atau tidak. Kemudian raba ya, guarding itu tahanan ya. Jadi begitu kita upayakan untuk dilakukan palpasi ya, tiba-tiba perutnya mengeras. Kemudian rigiditas ya, kekakuan dan adanya nyeri tegan. Kemudian tanda cedera intraabdomen biasanya muncul cukup lama, kemudian setelah sampai di rumah sakit ya. Jadi evaluasinya kalau trauma tumpul terutama, nanti evaluasi mendalamnya adalah dari hasil pemeriksaan penunjang, bisa BOF, bisa USG dan lain sebagainya ya. Nah, jika tanda tersebut tampak di tempat kejadian, berarti cederanya sangat berat ya. Pasien kemungkinan akan jatuh dalam situasi shock ya. Nah, untuk tanda dan gejala ya, dari masing-masing organ, cedera hati, rasa sakit perut kuadran kanan atas ya, kekakuan, spasme, kemudian involuntary guarding ya. Kemudian rebound tenderness ya, nyeri lepas. Kemudian bunyi usus berkurang atau hilang dan pasiennya mengalami shock hipovolemic. Kemudian cedera spleen, limpa ya atau lien, tanda dan gejalanya rasa sakit di bahu kiri, nyeri perut kuadran kiri atas, kekakuan, spasme dan involuntary guarding. Kemudian shock hipovolemic. Ya, cedera ginjal ya, tanda-tanda dan gejalanya yang muncul adalah ekimosis atau warna kemarahan di daerah flank itu punggung bagian belakang bawah, kemudian nyeri di daerah flank, dan pasiennya juga kemungkinan mengalami gross atau mikroskopik hematuri tergantung dari luasan cedera. Kalau dia di bagian ureternya ya, pasiennya mungkin mengalami gross ya hematuri. Tapi kalau di bagian ginjal mungkin di tubulus ya, dia akan mengalami mikroskopik hematuri ya. Kemudian cedera yang mengenai kandung kemih atau uretra ya, tanda gejalanya rasa sakit di suprapubik ya, ingin BAK tetapi tidak bisa ya. Kemudian pasiennya juga mengalami hematuri ya, ada darah di urinnya. Kemudian terdapat tanda di ujung uretra, terdapat darah di ujung uretra. Kemudian terdapat darah di skrotum, rigiditas, spasme, involuntary guarding. Kemudian kelenjar prostat bisa berpindah tempat ya. Dan cedera organ berongga ya, tanda dan gejalanya organ berongga itu macam-macam, nanti bisa gaster, bisa usus dan lain sebagainya ya. Tanda gejalanya bisa terjadi iritasi peritoneum yang didapati tanda kekakuan, spasme, involuntary guarding, rebound tenderness atau nyeri lepas dan rasa sakit ya. Dari gambaran DPL atau peritoneus lavas diagnostik ya, didapati empedu, feses dan serat-serat makanan ya yang bebas di rongga intraabdomen. Nah, pada asuhan keperawatan ya, dimulai dari pengkajian ya, airway-nya ada atau tidak sumbatan jalan nafas, sekret, lidah jatuh ke belakang, bronkospasme dan kepatenan jalan nafas. Kemudian breathing-nya, bunyi nafas vesikuler, frekuensi nafas,
pola pernafasannya bagaimana, apakah menggunakan otot bantu pernafasan juga ya. Dan sirkulasinya, denyut nadi, frekuensi, kekuatan, irama, tekanan darah, capillary refill time kurang dari 3 detik ya. Dan disability-nya, ketidakmampuan ya, atau dari pemeriksaan ABU atau GCS ya. Reaksi pupil dan refleks cahaya, kemudian dari exposure-nya, sensasi nyeri ya. Kemudian tindakan yang kita lakukan adalah cegah pasiennya mengalami hipotermi. Lihat ada tidaknya jejas, CT scan abdomen, dan lavas peritoneal diagnostik atau LPD, bisa DPL, bisa LPD ya. Ya, untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul dalam trauma abdomen diantaranya adalah shock hipovolemik berhubungan dengan hemoragi atau perdarahan, ya, gangguan rasa nyaman, ya saya pakai diagnosa yang baru ya, bisa nyeri akut ya berhubungan dengan trauma abdomen, kemudian kerusakan integritas kulit berhubungan dengan cedera tusuk, dan resiko tinggi infeksi berkaitan dengan adanya cedera organ berongga. Rencana asuhan keperawatan ya pada diagnosa shock hipovolemik ya. Ya, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kurang lebih 10 menit, diharapkan shock hipovolemik dapat teratasi dengan kriteria hasil, tidak ada sianosis, ya, perfungsi jaringan kembali normal, dan kebutuhan metabolisme terpenuhi. Ya, intervensi mandirinya, pertahankan jalan nafas, posisikan kaki lebih tinggi daripada organ yang lain. Ini tujuannya supaya kita mau mengorbankan sirkulasi yang ada di ekstremitas bawah untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi di organ-organ vital, otak, jantung, paru, dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi pasang 2 jalur intravena ya, terutama di jalur-jalur yang besar ya, arteria brachialis ya, jangan di jalur-jalur yang kecil ya, karena rawan macet, nanti rawan terjadi plebitis ya, karena alirannya yang kita harapkan adalah dengan aliran yang tinggi ya. Jadi untuk jalur intravena kita berikan ya, umumnya adalah menggunakan ringer laktat ya, 2 sampai dengan 3 liter selama 20 sampai dengan 30 menit. Nah, ini cepat sekali ya. Jadi ini mengganti cairan darah yang hilang dengan cairan kristaloid ya. Kemudian pantau data-data hasil pemeriksaan laboratorium, diantaranya adalah pemeriksaan terkait dengan angka infeksi, pemeriksaan terkait dengan kejadian kerusakan hepar ya, liver function test ya, atau tes fungsi hepar, atau renal function test atau tes fungsi renal. Ya, prosedur utama pasang 2 jalur intravena ini yang tadi ya, evaluasinya adalah tidak ada sianosis ya, perfusi jaringan kembali normal, dan kebutuhan metabolisme terpenuhi ya. Masalah teratasi sebagian, intervensi 1 sampai 4 dilanjutkan ya. Oke, kalau ada diskusi nanti kita lakukan di media yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.